Ya, saya Verna Marcelia selaku moderator yang memandu pada sore hari ini. Semoga masih tetap semangat mengikuti sesi akhir pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dr. Joko Nur Saryono, SMH. Beliau akan menyampaikan materi tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Surabaya. Beliau pernah menduduki sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, Senat FHWKS, Ketua Dewan Pertimbangan Kemahasiswaan, Ketua Bagian Hukum Klinik, Biro Bantuan Hukum, Dewan Redaksi Jurnal Perspektif, Dewan Redaksi Jurnal Norma, Ketua Bagian HTN dan HAN. Beliau juga menulis beberapa karya ilmiah yang sesuai dengan bidangnya. Beliau juga merupakan saksi ahli di bagian bidangnya. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk itu waktu dan tempat saya silahkan kepada Bapak Dr. Joko Nur Saryono SHMH tentang materi hukum acara peradilan tata usaha negara, disilahkan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk berdiri aja ya. Ya, saya seharian, bahkan 1 minggu dalam perjalanan banyak duduknya. Tadi yang disebut Mbak Marcel. Mbak Marcel ini mahasiswa saya, mahasiswa cantik saya. Dalam rangka memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan untuk kasus merek mangga. Ya. Saya 32 tahun, 92 sekarang 2004, berarti pengalaman dosen sudah 32 tahun. Ada yang belum hadir ya, belum lahir bahkan ya 32 tahun ya. Saya sudah 56, maaf usianya Pak Joko, tapi masih status Joko ya. Namanya saja Joko. Saya sudah cucu satu. Tadi barusan Pak Sutrisno betul ya. Itu kakak kelas saya waktu S1, sekaligus mahasiswa saya waktu S2 dia. Jadi kakak kelas di S1-nya, S2 beliaunya alumni sini S2-nya. Nah, S2-nya di samping menunggu teman yang lain kita ngobrol dulu ya, supaya chemistry-nya dapat. Beliau mahasiswa saya, sempat jadi mahasiswa saya di S2. Jadi insya Allah Pak Joko punya pengalaman mengajar. Waktu ngajar sekaligus Pak Joko pengacara juga. Sebagai pengacara, waktu itu kerjasama dengan kantor wilayah Jawa Timur. Pak Joko aktif di Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Surabaya. Jadi status akademisi, status juga lawyer, pengacara. Nah, mungkin karena jabatan akademik dan pengalaman mengajar, Pak Joko jadi ahli ya untuk sengketa di tata usaha negara. Memang ada berapa peradilan kita? Kekuasaan kehakiman kita ada berapa? Saya ulang lagi, kekuasaan kehakiman kita ada berapa? Pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Ada? Satu mahkamah dengan 4 lingkungan Nah, kemarin siapa yang ngasih tentang kekuasaan kehakiman? Sudah materi itu. Ya, siapa? Pak Ari, Prof. Ari, bukan. Pasal 24 kekuasaan kehakiman ada 2. 1, Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan apa saja peradilannya? Umum, ya, agama. Jadi ada tun juga ya. Satunya Mahkamah Konstitusi. Kompetensinya berbeda. Kewenangannya berbeda. Oleh karena itu ketika ada sengketa pemilu di mana? Mahkamah Konstitusi. Kalau gitu ketika sekarang ada masalah
hak angket. Nah, itu bukan problem hukum ya, tapi problem politik. Nah, tapi apa bisa membatalkan? Enggak, ya kan? Nah, tapi Pak Joko tidak sedang mengajar itu, tidak sedang menjelaskan penjelasan sini ya. Hukum acara PTU UN. Tapi Pak Joko pengampu mata kuliah hukum tata negara. Ya, sengketa tata negara. Memang apa sih yang dihasilkan, produk yang dihasilkan lawyer itu? Lawyer adalah masyarakat kelas. Masyarakat kelas. Kalau tidak disebut masyarakat kelas, kita cari negara demokrasi Amerika itu 78% lihat presidennya dari lawyer. Itu menunjukkan bahwa lawyer masyarakat kelas. Lawyer itu nerima gaji apa honor? Honor. Tanpa batas. Kalau gaji punya skala, ya, jabatan skala. Tapi kalau honor tanpa batas, tergantung kesepakatan itu hukum atau bukan? Pasal apa yang kira-kira digunakan kalau kesepakatan itu hukum? 1368 tidak, ya 1368. Asal kesepakatan itu dibangun 1320 apa 1320. Syarat soalnya pintar. Calon-calon lawyer harus pintar. Tidak hanya pintar tapi cerdas. Ya, cerdas itu mampu berpikir alternatif. Ya, itu kecerdasan. Karena itu hakim pensiun ada jadi lawyer. Hanya jaksa pensiun jadi lawyer. Karena hakim punya pensiun 60. Jaksa punya pensiun 60. Nah, tapi lawyer tidak punya pensiun. Nah, itu hebatnya. Sehingga duit tanpa batas, ya toh, jam terbangnya tanpa batas. Awalnya umur berapa lawyer? 25 undang-undang advokat, undang-undang 25, gitu ya. Dari sisi apa namanya waktu paling panjang, sisi penerimaannya lebih banyak. Ya, tergantung kesepakatan. Kalau laku. Lawyer laku, cewek ada namanya Elsa Sarif, mesti kenal ya Elsa Sarif. Yang saya tahu advice hukumnya itu 1 jam 8 juta. 1 jam 8 juta. Kalau hidupnya hubungan ketenaga kerjaan aja 7 jam, berarti 7 kali 8 berarti 56. 56. Sekarang seorang dokter spesialis dapat enggak 1 hari itu? Padahal kalau pengacara ada 3 honor. 1 honor kuasa. Kuasa macam-macam tergantung kesepakatan lingkup pekerjaannya. Terus biaya operasional semuanya. Ya, terus baru sukses fee. Nah, itu. Jadi menjanjikan. Jadi Anda masuki wilayah profesional pengacara yang menjanjikan. Gitu ya. Tapi kalau dengan catatan laku tadi ya. Nah, untuk laku berarti punya nilai. Ada orang Jawa mengatakan rupa nggawa rega. Pernah ada yang dengarkan gitu ya. Nah, jadi kita harus tampilkannya harus seyakin mungkin. Ya. Harus karena rupa nggawa rega. Regoni tadi sangat tergantung dengan kesepakatan. Bagaimana menjadikan rupa yang baik? Itu yang disebut ada 2 sisi mata uang. Profesional. Profesional dengan apa? Etiknya sudah dikasih ya. Nah, profesional. Mesti kata-kata itu kata profesional. Profesional itu dengan ilmu. Ilmu ada 2. Yang formal pendidikan. Makanya Anda S1, S2, sampai S3. Pak Joko di Fakultas Hukum Direktur Pasca Sarjana S2. Oleh karena itu welcome untuk saudara, silakan. Di sana ada reguler 2 tahun, yang RPL 1 tahun. RPL itu kalau sudah Anda punya profesional 5 tahun. Kalau Wijaya Kusuma, insya Allah akreditasinya sudah mendekati A. Pak Joko direkturnya, ya silakan kalau masuk. Pembiayaannya tidak lebih dari 40 untuk masuk S2. Untuk sampai profesional langsung komunikasi sama Pak Joko. Ada 2 tahun, ada yang 1 tahun. Biayanya tidak lebih dari 40 juta.
Ya, akreditasinya sudah mendekati A. Kalau S1-nya sudah unggul 5 tahun. Nah, salah satu produknya Mbak Marcel. Saya dekat Mbak Marcel karena ini KPPS. Apa itu? Peradilan semu. KPS, ya. KPPS, baru pemilu, Mbak Marcel. Ya, Mbak Marcel. Maaf, Mbak Marcel. Dia waktu itu Pak Joko wakil dekan bidang 3 kemahasiswaan. Nah, sekarang di Direktur Pasca Sarjana untuk yang mau S1, yang ke S2 dalam rangka profesor. Nah, profesional tadi dengan ilmu. Dari yang formal berarti pendidikan S1, S2, S3. Yang informal ya ada pelatihan, ada workshop, ada simposium, ada harus ke sana untuk dalam rangka apa? Update ilmu. Update ilmu supaya nggak ketinggalan gitu loh ya. Nah, itu profesional. Ya, sisi mata uang satunya namanya integritas. Materinya sudah masuk untuk hukum acara PTUN? Ya, nanti itu dibaca-baca. Saya kira dalam waktu singkat saya dibantu untuk penguasaan untuk itu ya. Nah, saya lebih banyak cerita, diskusi aja. Ya, jadi kita nanti akan masuk ke situ. Jadi pengacara dituntut profesional dan satunya integritas. Integritas itu ya kejujuran nanti. Nah, di antaranya profesional tadi dengan apa tadi? Karena setiap profesional ada undang-undang yang mengatur, ya pakai social engineering, Roskupon, membangun dengan undang-undang. Nah, itu. Nah, sisi undang-undang bagaimana berperilakunya dengan kode nah itu kode etiknya itu bagian dari integritas kita. Kita sedang cuma jualan perkara pelanggaran apa bukan itu? Pelanggaran etik, itulah integritas. Ya, kita boleh enggak mempromosikan diri? Enggak boleh. Ya, itu integritas. Dengan apa tadi integritas? Kode etik. Kalau profesional dengan S1, S2, S3. Berapa penegak hukum kita? Ada berapa penegak hukum? Penegak hukumnya ada berapa? Loh, halo? Kalau kelembagaan pengadilan sudah ketemu. Siapa penegak hukum itu? Polisi, 1, 2, jaksa, hakim, satunya pengacara, advokat. Kita bagian dari 4 penegak hukum yang ada. Ya, jadi itu mitra kerja kita. Kita harus ke sana. Harus familiar sama hakim, jaksa, polisi. Nah, itu pergaulan kita sebagai penegak hukum. Tapi kita masih ingat loh ya, capaiannya, tujuannya, kalau jadi penegak hukum ada 3. Apa saja kira-kira hukum mencapai apa? Keadilan. 1, kepastian. Tapi ingat, dalam rangka kepastian dan keadilan itu ada gium itu ya. Semakin kepastiannya ditegakkan, maka keadilannya akan terjadi. Nah, Anda harus menjaga di antaranya keadilan dan kepastian. Maka dituntut kecerdasan. Seorang praktisi hukum, seorang penegak hukum. Kalau 2 itu enggak dicapai, maka capaian yang ketiga apa itu tadi? Kemanfaatan. Nah, disitulah pinteri pengacara, cerdasi pengacara di situ untuk menjaga keadilan dan kepastiannya itu. Karena itu ada gium yang berat untuk dijaga. Oleh karena itu kita tidak akan memenuhi semuanya. Karena kepastian ditegakkan, maka keadilannya yang akan terjadi. Maka disitulah kemanfaatannya akan diraih. Tidak mudah untuk itu. Ya, lalu kita harus mengenali apa sih yang sebenarnya dikerjakan seorang advokat itu? Ada 3. Anda jasa apa barang? Jasa. Apa? Menyimpulkan hukum. Tugas kita menyimpulkan hukum dari apa? Dari peristiwa, kejadian, perbuatan hukum. Saya ulangi lagi. Jadi profesi advokat itu bentuknya jasa. Jasa hukum ada 3. Menyimpulkan hukum.
Ada peristiwa apa? Ada kejadian apa? Ada perbuatan apa? Nah, materinya kemarin sudah dapat argumentasi hukum dengan siapa? Porfito itu hebat orang ya, UNER ya, itu guru besar saya. Dia ada buku metodologi penelitian argumentasi hukum. Ya, dosen saya itu juga. Ya, jadi peristiwa, kejadian, perbuatan hukum. Mengapa? Karena menimbulkan akibat hukum. Hukum mengaturnya. Apa bentuknya? Hak dan kewajiban. Nah, itulah sebenarnya substansi hukum, isi hukum, hadirnya hak dan dua sumber. Satu bersumberkan pada perundang-undangan, satunya bersumberkan pada halo? Hak dan kewajiban itu hadir dan itu adalah wujud yang sebenarnya hukum. Ya, bersumberkan pada perundang-undangan, satunya bersumberkan pada nah, itu. Karena perundang-undangan hadir hak dan kewajiban. Karena perjanjian hadir hak dan kewajiban. Itu karena itu hukum ada dua jenis. Jenisnya apa saja? Nah, ini PIH ini. Publik, privat. Nah, rupanya masih kurang ini ya. Ya. Siapa yang dapat penalaran hukum di kampus S1? Ada yang Wijaya Kusuma ada ini kelihatan. Siapa yang angkat tangan yang Fakultas Hukum Wijaya Kusuma ada? Ya, yang lain dari mana saja? Mas, dari mana? Di NTT, Masnya? Trunojoyo, UNESA, Ubara, 45, UI, Jogja, WK, alumni, Hang Tua, ya, INSA, WK tahu saya, Sunan Ampel UIN banyak ya, WK tahu, mbaknya, Jember UNED, Jember, ya, mbaknya, UPN, ya, pastikan PKPA Wijaya Kusuma ini yang berlangsung yang keberapa ini? Tingkat kelulusannya paling tinggi. Nah, harapannya ingin lulus kan? Nah, selama ini 90 lebih ya persen lulus. Ya. Tapi lulus terus harus laku. Lulus terus gak laku, ya eman. Tadi laku syaratnya apa? Dan integritas. Gitu ya. Apa yang dihasilkan tadi? Menyimpulkan dari apa? Peristiwa, kejadian, perbuatan hukum. Mengapa? Karena disitulah hadirnya hak dan kewajiban. Masalah lain. Kita itu kan menyelesaikan masalah. Tanpa masalah, apa itu namanya? Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mbak Marcel tahu pegadaian ya? Ya, itu. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mesti mutunya gitu pengacara ya. Masalah timbul masalah gitu ya. Nah, selisih gap jarak antara solen dan se-nya. Itulah masalah. Jadi gap selisih jarak antara solen dan se-nya. Ya. Dari apa? Dari gap tadi, hak dan kewajiban yang lahir dari perundang-undangan, satu karena perjanjian. Karena itu jenis hukum ada yang publik. Publik itu orang dan atau badan hukum dengan negara, dengan pemerintah, dengan kepentingan umum. Pidana publik. Ya, perdata. Harus bisa bedakan dong ya. Perdata mesti administrasi. Administrasi negara publik, orang dan atau badan hukum dengan negara, dengan pemerintah, dengan kepentingan penganiayaan publik atau publik privat. Publik. Polisi yang akan. Polisi wakil negara. Kan gitu ya. Perjanjian, jual beli, sewa menyewa, privat, orang dengan orang dengan badan hukum dengan badan hukum. Karena itu jenis hukum ada
dua. Tadi masalah ketika ada gap selisih jarak antara solen dan C-nya atas publik dan privat. Dan kita nggak boleh, aku hanya menguasai perdata tok, milih perdata tok, milih khusus perceraian tok. Itu pun nggak berlaku untuk nenek-nenek. Kacau ya. Perceraian nggak berlaku untuk nenek-nenek, yang ibu-ibu muda aja. Wah, kacau. Ya. Nah, angel itu ya. Ya. Tadi satu tadi produknya adalah menyimpulkan dari peristiwa kejadian perbuatan konkret hukum dalam rapat. Perdata, jadi privat. Perdata ada berapa buku? Halo? 4. Ayo cepat Mbak. 1. Orang. 2. Benda. 3. 4. Adalah ketika hadir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, maka buku ke-1 berlaku atau tidak? Tidak, karena berlaku asas yang umum digantikan yang lex spesialis darurat lex, itu asas. Saran ini ya, kritik ya, jangan pernah ditinggalkan ilmu-ilmu dasarnya ya. Nah, meskipun sarjana hukum perlu ya. Jangan sampai ada peristiwa apa, mau problem, wah aku gak ngerti itu Mbak masalah hukumnya, ya enggak payu. Tadi padahal goalnya kita ingin pengacara laku. Harus menguasai itu. Kalau pidana ada berapa buku? 3, 1, 2. Loh, kejahatan. 3, pelanggaran. Itu harus apa? Kemarin sudah dengan Prof. Isfi. Nah ini. Wah itu buku KUH Perdata, hafal dia. Ya. Pidananya kemarin dengan siapa itu? Ya, Dr. Umi. Itu dekan kita, calon guru besar kita. Wah, itu masih pintar-pintar. Saudara beruntung, nggak salah memasuk dapat dosen-dosen yang expert. Ya, oleh karena itu mampu mengantarkan saudara untuk lulus ya dengan ranking besar. Tapi sangat tergantung pada saudara nanti. Nanti di kepanitaan PKPA sebelumnya steering komitinya Pak Joko di sini ya, pengarahnya ya. Nah, di situ Anda akan dapat apa nanti tutor apa menyiapkan ujian namanya apa itu? Tryout. Jadi hadir ya. Nah, di situ untuk tahu dengan soal-soalnya. Tidak mudah itu. Yang pasti yang saya tahu selama ini saya ngikut bahwa UNER di bawah kita. Ya. Jadi yang diselenggarakan di luar itu mesti ya menangan kita kalau gitu ya. Kita 4 kali dan pesertanya cukup banyak. Tapi sekali lagi kembali kepada saudara bagaimana menyiapkan. Yang kedua, produk kita berargumentasi hukum. Makanya seorang lawyer harus pintar ngomong. Dalam berargumentasi hukum, tolong dicatat. Ya, maka kita ketika hukum, hak, dan kewajiban hadir di dalam perundang-undangan, masih mengenali dulu. Ya, asas-asas hukumnya. Nah, disebut asas horizontal, umum digantikan yang khusus. Itu harus di luar kepala. Contohnya tadi KUH Perdata buku 1 benda perorangan, ono hadir Undang-Undang 174 perkawinan, maka buku 1 dinyatakan tidak berlaku. Jadi pengacara nggak usah buka buku 1, sudah pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di situ maksud saya. Nah, kita ngomong di situ, berargumentasi. Yang kedua, asas vertikal. Yang lama digantikan yang baru. Yang lama digantikan yang baru. Jadi kalau duwe pacar lama, duwe pacar baru, pacar lama nggak usah dipakai, gitu ya. Kalau dipakai terus berarti nyo gitu ya. Ya, gitu ya Mbak Marcel ya. Mbak Marcel punya pacar lama, punya pacar baru, yang selama ini pacarnya 1. Ya, 1 untuk periode 1, 2 untuk periode berikutnya.
gitu ya. Karena Pak Joko bagian dari kurbannya Mbak Marcel, gitu ya. Nggak tahu, ditanya kurbannya katanya sudah ada 7. Pak Joko kurban yang nomor 6. Betul. Yang lama digantikan yang baru. Yang rendah nggak boleh melebihi yang tinggi. Masa perda kok bertentangan dengan undang-undang? Kalau ketika perda bertentangan dengan undang-undang, apa yang harus dilakukan? Hai pengacara, uji materi kepada, pintar. Itulah kecerdasan. Ya, jadi pengacara itu dituntut itu cerdas. Ya, nah ingat, kalau menyimpulkan tadi dari peristiwa kejadian perbuatan, masalah timbul gap selisih antara solen dan C-nya. Hanya ada 2 jenis agak publik privat. Ingat loh ya. Nah, ketika berargumentasi hukum, gitu. Ketika hadir dalam bentuk hak dan kewajiban dari peristiwa tadi, dari kejadian tadi, perbuatan hukum itu hanya berlaku asas-asas dalam perundang-undangan. Yang umum digantikan yang khusus. Yang lama digantikan yang rendah gak boleh melebihi yang tinggi. Oke. Nah, setelah kita bisa menyimpulkan, sekarang berargumentasi, baru kita ngomong memberikan advice. Nah, sehat. Tadi saya antarkan Elsa Syarif, nasihatnya itu 8 juta untuk 1 jam. Guru ngomong sukses fee. Ya, nasihat. Tentu nasihat hukumnya ya tentunya tidak kesesatan. Nasihat yang benar. Nanti ada rumusnya. Ada dibantu pulpen, Mbak. Kita berakhir jam berapa? Oh, mestinya sama Pak Joko harus lama ya, mestinya ya. Dihapus Pak, tolong. Mbak Cantik. Kita dihapus, Pak Joko dibantu spidolnya. Kesesatan berpikir itu kira-kira surga dan neraka banyak yang mana penghuninya? Banyak neraka. Ya. Banyak neraka. Lah kok roh? Nah, itu betul ya. Nanti ada rumusnya, namanya rumus silogisme berpikir. Orang yang berpikir sesat neraka, orang yang berpikir benar surga. Kita cari. Ya. Yang surga berapa, yang neraka berapa dalam rangka ilmu. Karena di negara maju, ilmu hukum itu untuk ujian. Mereka sebagai penegak hukum syarat usianya 55. Jepang, Jerman. Mengapa? Karena sudah menep berpikir. Gak mikir neko-neko. Ya. Nah, ilmunya adalah yang mendasari ilmu hukum ternyata cuma ada 2. Ilmu logika, ilmu berpikir, sama matematika. Maaf, matematika dan bahasa. Kita tunjukkan nanti pentingnya matematika dan bahasa dalam rangka silogisme itu. Kita akan cepat aja. Saya ingat dari materinya cukup terbatas, tapi sudah saya berikan, ya materinya cukup belajar di rumah. Ya, kita banyak diskusinya nanti untuk menyampaikan apa? Ya, silogisme berpikir ya. Untuk membuktikan ternyata kesesatan berpikir nanti punya bobot yang terbesar. Karena itu neraka lebih banyak dibanding surga. Artinya surga di sini, yang neraka di sana semua. Ya. Oke. Nah, sambil nunggu itu, jadi ada berapa 3 produk jasa hukum tadi? Menyimpulkan, berargumentasi, dan memberikan advice. Itu rupa gorego kita. Nah, jadi bagaimana menampilkan, menyimpulkan dengan benar? Bagaimana berargumentasi hukum dengan benar? Bagaimana memberikan advice dengan benar? Benar artinya tidak sesat. Surga itu mahal dong. Kecuali rokok gitu ya. Nah, gitu intinya gitu ya. Nah, kita sekarang langsung membatasi.
Ya, ada 4 lingkungan peradilan. Tugasnya Pak Joko di peradilan tata usaha negara. Kira-kira objek sengketanya apa? Keputusan tun. Nah, sekarang dicoba dibuka punya Pak Joko. Apa keputusan tun itu? Jadi optik kita, ya belajar kita, tentu dengan objek gugatannya. Apa itu? Keputusan tata usaha negara. Kalau gitu subjeknya siapa? Kalau objeknya keputusannya subjeknya. Subjek itu pembawa hak dan kewajiban. Kewajibannya siapa? Pembawa haknya siapa? Loh, tadi objeknya tun. Subjeknya pejabat tun. Itu saja dulu ya. Jadi untuk peradilan tata usaha negara, objeknya adalah KTUN, keputusan tata usaha negara, subjeknya adalah pejabat tun. Nah, kita harus tahu apa KTUN. Di situ disampaikan tertulis. Terus ada 4. Apa? Ya, menimbulkan akibat hukum pasti. Tadi katanya setiap peristiwa kejadian menimbulkan akibat hukum, menimbulkan apa? Hak dan kewajiban. Bisa karena perundang-undangan, bisa karena perjanjian. Karena administrasi adalah hukum publik atau hukum privat tadi? Jadi domainnya PTUN, domainnya publik atau privat? Publik. Ya, gitu ya. Publik siapa itu? Objeknya adalah KTUN, subjeknya adalah pejabat tun. Dong ya, clear ya itu ya. Nah, KTUN tadi tertulis konkret, individual, final. Nah, nanti bagaimana konkret itu? Bagaimana individual itu? Bagaimana final itu? Nah, subjeknya adalah pejabat tun. Siapa pejabat tun? Nah, sekarang tadi disampaikan pejabat tun. Tadi yang menimbulkan peristiwa tadi, kan ada peristiwa, ada kejadian, ada perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Apa bentuknya? Timbulnya hak dan kewajiban. Bisa dengan perundang-undangan, bisa karena pertanyaan yang lebih mendasar. Pejabat tun boleh tidak melakukan hubungan keperdataan? Boleh. Jadi mau kantor, sewa menyewa kantor, itu hukuman keperdataan. Ya. Ya. Nah sekarang, tulis di situ yang nggak ada di Indonesia. Apa yang dilakukan pejabat tun itu? Tulis. Nggak ada di dalam buku itu. Ada 5. Jadi pejabat tun, Mbak Marsha kalau sudah masuk diskusi saya diingatkan. Ya. Ya. Ada 5 yang bisa dilakukan oleh pejabat tun. Namanya tulis itu fungsi hukum publik pemerintahan. Han tadi publik ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Hai pemerintah, melakukan apa? Berbuat apa kamu? Menjalankan peristiwa apa? 1, regeling. Tentu waktu S1 dapat toh hukum administrasi? Masa lupa? Pengaturan, regeling. 2, deskiking, keputusan. 3, Fatalit Besture, tulisannya. Fatalit Besture, tindakannya apa? Sekarang pemerintah lagi getol-getolnya IKN, betul ya? Nah, buat proyek-proyek kegiatan-kegiatan. Itu namanya Fatalit Besture, tindakan nyata. Bikin pelabuhan, bikin bandara, bikin perkantoran. Ya, itu pemerintah. 3, sudah ya. Regeling, deskiking, Fatalit Besture, public service, pelayanan umum. Pelayanan umum. Nah, ini yang ke-5, diskresi. Pernah mendengarkan diskresi? Apa itu? Ya, kebijakan luar pengaturan. Lebih tepatnya, free air mission, wewenang bebas.
Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Ketika ada ditemukan peristiwa kejadian, hukumnya tidak diketemukan, ya, maka dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan itu tadi. Kebebasan untuk memutuskan. Ya, nah, itu namanya diskresi, wewenang bebas. Iki sing resiko hukumnya di sini. Ya, resiko hukumnya paling tinggi di diskresi, wewenang bebas. Oleh karena itu, Bu Risma, tahu Bu Risma ya? Sebagai wali kota Surabaya waktu itu harus berani memimpin dengan berani. Ya, Ridwan Kamil, Bandung ya, Aswar Anas. Wah, Pak Joko sudah jalan-jalan mengapa Banyuwangi hebat, mengapa Surabaya hebat, mengapa Bandung hebat? Karena diskresinya pimpinan kepala daerah, pejabat tun di daerah itu harus itu, ya, harus beradaptasi, kreatif, inovasi, supaya siap berotonomi, nah, gitu ya. Nah, di situ riskan, makanya di situ dituntut integritasnya, kejujurannya. Lalu perbuatan melanggar hukumnya bagaimana, Pak? Nah, itu kasih pengacara. Pengacara itu seneng dalangan kekacauan. Tertib semua, gak payu. Bener ya? Nah, polisi itu memang seneng kalau tertib. Enggak ah. Dokter, rakyatnya sehat semua, seneng gak kira-kira? Wah. Ya, nyam kan kalau harapannya visinya ke sana. Tetapi kalau kena pasien terus gimana, dokter? Begitu juga lawyer. Tadi gimana lawyer melihat tadi? Gap, apa tadi gap? Selisih jarak antara solemnya dan say-nya. Apa yang dinormakan dengan kenyataan. Masalah. Berarti tadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pengacara tadi kayak pegadaian. Ya. Nah, sekarang tadi dituntut kalau gitu lawyernya untuk profesional dan integritas. Nah, sekarang kembali difokuskan peristiwanya tadi untuk peristiwa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pak Joko mata kuliahnya ini mata kuliah hukum acara TUN. Nah, kita harus mengenali TUN itu apa? Itu objeknya. Objek sengketanya. Tadi syaratnya apa tadi? Tertulis. Berkaitan dengan apa? Berkaitan 5 fungsi hukum publik. Apa tadi? Regelingnya. Terus? Beskikenya, keputusannya. Ya, ono enggak peraturan wali kota? Peraturan bupati ada? Lah, itu regeling. Itu jadikan objek TUN. Beskiking, keputusan wali kota? Ada. Terus apa lagi tadi? Tetelit, tindakan nyata. Tahu Surabaya, hutannya Surabaya apa namanya itu? Bungkul? Bungkul, Taman Bungkul. Ketika dirusak pameran es krim, benar ya? Wah, berapa ganti rugi yang diminta? Banyak ya. Nah, itu keputusan yang berani, keputusan. Wali kota membuat suatu keputusan untuk pengerusak, maka akan dikenakan nilai rupiahnya. Terus keempat tadi apa? Pelayanan umum public service. Bu Risma berani membuat pelayanan umum 24 jam. Bagian dari kreativitas inovasinya. Terus setelah kita lihat apa? Diskret, wewenang bebas. Itulah objek yang di dalam tunnya. Bagaimana itu jadi masalah ketika sebelum itu nanti ke sana. Bagaimana tadi menjadi objek ketika terjadi apa tadi masalah tadi? Selisih gap jarak antara solemn dan say-nya. Subjeknya siapa tadi? Pejabat tun.
Nah, ini sampai masuk. Nah, sekarang bagaimana kalau perdata ada kodifikasinya? Ada berapa buku tadi? 4. Kodifikasinya KUA Perdata. Bukankah negara kita negara hukum? Ya, bagaimana membangun dengan perundang-undangan gitu sederhananya, gitu ya? Itu teorinya, teori social engineering oleh Roskupon. Kalau pidana, sampai ada pembaruan hukum pidana, ada kodifikasinya. Ada berapa buku tadi? 3. Administrasi, ada enggak perundang-undangan administrasi? Ada. Undang-undang nomor, nah, sebelum ke sana. Undang-undang nomor, dicatat sekarang, 30 tahun 2014. Nah, itu kodifikasinya. 30 2014. Itu yang untuk mengukur nanti dasolen dan C-nya. Nah, di dalam undang-undang itu bekerjanya seperti mata uang juga. Yang disebut tadi asas AUB, asas umum pemerintahan yang baik. Pak Joko di S2 ngajar hukum pemerintahan. Pak Joko beberapa kali diminta keterangan ahli di pengadilan. Tentu batu ujinya cuma ada 2. Tadi Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, kemudian ditambah sisi kayak mata uang, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di dalam itu, asas-asas ada 13 asas. Tapi di dalam perundang-undangan hanya ada 8 asas. Untuk kepentingan pembuktian bisa memakai, pengadilan bisa memakai 13 asas tadi. Nah, sayang dengan keterbatasan waktu, saya sedang ada LO. LO itu apa? Legal opinion. Nah, biasanya sebelum memberikan keterangan ahli, ada LO-nya. Ya, legal opinion. Dan itu rupo, goworego. Ya, nah, Anda nggak perlu tahu tarifnya Pak Joko berapa. Ya, itu rahasia perusahaan. Tapi yang pasti beberapa kali gajinya dosen. Ya, nah, pengacara kan juga gitu. Ada pengacara yang perang di pengadilan. Ada berapa tadi? 4 lingkungan peradilan. Ada 2 kekuasaan kehakiman kita. Belum yang cabang-cabangnya. PPHI itu apa PPHI? Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial. Yang sebelumnya masuk pengadilan umum. Wah, di pengadilan PPHI di situ ada pengacara? Iya. Ya, tapi nggak ada jaksa. Kan gitu ya. Wah, lapangan pekerjaan pengacara itu. Ya, di samping 2 kekuasaan kehakiman, 4 lingkungan peradilan di Mahkamah Agung, belum cabang-cabang. Kalau itu pohon ada cabang-cabangnya, ada ranting-rantingnya. Wah, oleh karena itu nggak akan kering, saudara, jadi pengacara. Ya, wah polusnya. Tapi harus laku. Ya, laku tadi dengan profesional, dengan pendidikan. Pendidikan ada formal dan yang informal. Tapi supaya dari sisi mata uang bernilai harus berintegritas. Enggak sedang membiarkan kliennya. Oh, pengacara itu 24 jam. Suatu saat ada cerita sedikit. Pak Joko muda waktu itu di BBH Wijaya Kusuma. Kembang Kuning tahu? Kuburan makan. Itu maaf, sekali maaf. Konsep masyarakat Madura menempati tanah-tanah. Ya, di situ konsepnya maaf sekali. Orang Madura itu yang saya bela. Selalu punya konsep ini tanahnya Allah. Padahal itu di tanah hak orang lain. Dan jangan tertawa dulu. Mas. Ini betul. Tahun berapa waktu itu Pak Joko 92 jadi dosen, 93-94 dosen baru membelani orang Madura sekitar 64 menghuni di Kembang Kuning. Siapa yang dirugikan? Saya, pemerintah, dan siapa yang ahli waris dari gak bisa ngerawat makam, ya, gak bisa berziarah dan semuanya karena ditempati.
Mereka dibiarkan oleh pemerintah, dikasih listrik, kasih PDAM atas nama HAM. Terjadi sengketa. Tadi sengketa ketika gap antara Solon dan Sin. Ya, itu konsep administrasi juga. Pak Joko dibela. Pak Joko tinggal di Pakis Gunung, kontrak. Dosen sangat sulit mendapatkan rumah, kontrak. Tapi meskipun kontrak, kemanten baru paling enak. Ya, gak ada orang tua, wis sini gitu-gitu, dapur, sumur, kasur, sumur, gitu aja ya. Ya Mas ya. Nah, digedor-gedor Mas. Sama orang Madura itu gedor-gedor mau ada Satpol PP membersihkan lokasi gitu, hujan-hujan, gedornya pakai celurit, pakai parang, gedor-gedor rumah. Bener Mas, kejadian itu yakin betul. Manten anyar, saya tahu persis tadi dapur, sumur, kasur malam-malam itu. Akhirnya nyonya marah nangis ketakutan. Sudah Pak, gak usah jadi pengacara, jadi dosen aja. Ayam katanya, dosen itu ayam ngasih ilmu. Ya, nah ini yang dibela. Nah, artinya pekerjaan pengacara itu tidak mengenal waktu 24 jam. Karena itu wajar kalau dia menerima reward yang lebih besar. Gimana? Apa yang bisa saya katakan? Oh gitu ya? Oh, ya kalau gitu, ya sudah. Itu saya tak lanjutkan ya. Saya tak lanjutkan. Ya. Negeri Jakarta. Profesi pengacara itu memang menjanjikan, tapi resikonya mati, ya gitu ya. Nah, katakan gitu. Ya, Mbak siap dengan risiko itu? Bismillah. Ada dua pilihan. Kalau boleh memilih, ya. Ada yang in-house, berarti konsultan hukum di satu perusahaan. Pak Joko punya pengalaman, pernah kasus Harfam. Itu pengacaranya Pak Joko, konsultan hukumnya. Untuk pembuatan kayu jati hutan di Bondowoso Situbondo. Perusahaan itu OKB. Apa itu OKB? Orang kayu kaya baru. Oleh karena itu tadi penyalahgunaan perbuatan melanggar hukum itu tidak dikenal di perdata saja, tidak dikenal pidana saja, tanpa terkecuali hukum administratif. Catat. Ada 3 bentuk perbuatan melanggar hukum dalam administrasi. Gap tadi. 1, ketika tindakan pejabat tunnya, peristiwanya, kejadiannya, perbuatannya, 1, bertentangan dengan undang-undang. Nah, tadi yang disampaikan Masnya tadi. Bertentangan dengan undang-undangnya apa tadi batu ujinya? Undang-undang nomor, apakah itu harus punya? Wajib punya. Karena itu kodifikasi. Nah, yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu apa? Wewenang itu adalah kebolehan atas hak. Wewenang, kebolehan atas hak. Ada 3 teori kewenangan. 1, wewenangan atribusi, ingat ya. 2, delegasi dan mandat. Atribusi itu perintah langsung dari perundang-undangan. Hai pejabat tun, laksanakan ini. Nah, untuk melaksanakan itu ada kelanjutannya. Kalau delegasi, pemenang itu diserahkan dari atas ke bawah.
Siapa yang bertanggung jawab? Yang menerima. Itu delegasi. Kalau pejabatun selalu terstruktur, selalu hierarkis, atasan, bawahan. Atasan, bawahan. Gitu ya. Lek wewenangnya langsung, berarti atribu, diperintahkan apa perundang-undangan itu. Ya. Nah, tapi kalau delegasi dari atas ke bawah, siapa yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab yang menerima. Mandat itu yang memberi. Nah, bedanya gitu ya. Mandat yang memberi. Kapan itu dikatakan perbuatan melawan hukum? Satu, ketika bertentangan dengan undang-undang. Dua, penyalahgunaan wewenang. Nah, penyalahgunaan wewenang itu, nah itu batu ujinya tadi yang disebutnya Mas Ngah itu AUB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di situ ada asas kepastian, asas manfaat, asas pelayanan yang baik, ya. Dipelajari ya. Kalau hari ini diselesaikan, saya pastikan nggak selesai. Tapi paling tidak, saudara Rupo Nggowergo tadi banyak belajar, banyak membaca. Bukankah firman Allah yang pertama apa itu? Iqra, bacalah. Tapi tentu tidak baca teks. Waktu itu belum ada teks. Nah, sekarang ada teks, ada situasi, ada alam, baca kondisi, situasi dan kondisi. Saya pastikan ilmu dari Bapak Ibu dosen pasti tidak tercukupi. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Kapan itu bertentangan dengan undang-undang? Yang kedua, tadi penyalahgunaan wewenang. Ada dua bentuk penyalahgunaan wewenang. Satu, campur aduk, ya, terjadi traffic, ya, melebihi, ya. Tindakan yang sewenang-wenang biasanya itu sakar BDW. Ada pejabatnya sedemikian, ada. Anda minta keterangan sengketa tanah di desa, kepala desa atau lurah. Anda tidak di situ tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, itu bertentangan dengan AUB. Maka ukurannya, pemerintah ini di desa tidak memperhatikan, tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Padahal itu adalah batu uji dari pejabat tun dalam rangka menjalankan fungsi hukum publiknya. Ada berapa tadi fungsi hukum publiknya? 5, Mbak, 1. Betul, tindakannya. Ya, kalau saudara butuh tentang keterangan riwayat tanah di buku D, buku letter C desa, ketika pemerintah desa tidak memberikan itu, maka dia tidak menjalankan fungsi hukum publiknya. Dalam rangka pelayanan yang baik, itu jauh dari asas-asas umum pemerintah. Gitu ya. Nah, disitulah supaya kalau itu terjadi, maka menjadi objek gugatan. Ada berapa gugatan yang ada? Hukum acara. Di dalam buku itu Pak Joko. Ada 3. Biasa, ayo dibaca. Ada 3 bentuk. Betul. 2. Cepat, singkat, biasa. Nah, kayak martabak. Ya. Pakai telur spesial gitu ya. Semuanya pilihan ada konsekuensi-konsekuensi, ya. Konsekuensi. Untuk itu saya minta saudara belajar cermat, ya. Nah, ketika itu suatu pilihan, tepatnya bagaimana? Ya, sekarang terakhir untuk sampai pada diskusi. Masih ada waktu, Mbak? 30 menit dengan diskusinya. Materinya, ya. Ya, atas 30 menit. Nah, materinya, diskusinya disimpan dulu, ya. Pak Joko lanjutkan, ya. Nah, ya. Jadi kita sudah tahu objeknya, bagaimana beracaranya, tahu subjeknya, ya. Pejabat tun. Kayak kita ngomong. Pejabat tun itu
kalau kita kembali kepada ketatanegaraan. Ingat trias politika? Ingat trias politika? Dari siapa itu? Montesquieu. Atas, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah ada di situ dalam rangka ada, gitu ya, dalam menjalankan fungsi publik, fungsi umumnya, ya, publik, fungsi hukumnya, ya, baik di eksekutif ada, di legislatif ada, di yudikatif ada, itu yang masuk situ, ya, gitu ya. Nah, itu adalah subjek tun. Subjek tadi apa? Pembawa hak dan kewajiban. Bisa hadir karena perundang-undangan, satunya hadir karena perjanjian. Berarti pejabat tun boleh enggak melakukan keperdataan? Boleh. Untuk sewa kantor, ya, untuk memberikan pelayanan umum. Hubungan sewa itu hubungan keperdataan atau hubungan publik? Keperdataan, gitu ya. Nah, tentu kita harus bisa sekarang memilih, ya. Dan itu akan menghadapkan pada hukum acaranya. Tadi sudah ada 3. Mau dipilih yang cepat, biasa, satunya singkat. Nah, setiap pilihan mempunyai konsekuensi. Ya, gitu ya. Nah, sama. Jadi batu ujinya apa tadi? Undang-Undang nomor 30 2014. Ya. Apakah saudara harus menguasai undang-undang itu? Iya. Nah, undang-undang berlaku bersamaan dengan AUB-nya. Coba sekarang dibaca. AUB yang ada di dalam undang-undang itu ada 8. Coba cepat kok ilmu itu ya. Nah, di luar itu masih ada 5 tambahan. Ada 13. Karena undang-undang dan AUB-nya itu bagi hakim untuk memutuskan sebagai batu uji. Untuk melihat ada 3 persoalan hukum tadi. Perbuatan melanggar hukum tidak berhenti pada perdata, tidak berhenti pada pidana, tanpa terkecuali dengan administrasi. Ketiga, 1, bertentangan dengan undang-undang. 2, penyalahgunaan wewenang. Ya, nah, yang ketiganya itu tindakan yang sewenang-wenang, sakarepe dewe, ya gitu ya. Apakah ada Pak Joko? Ada. Pak Joko alhamdulillah rajin, tapi masyarakat kita sudah enggak melihat TVRI. Pak Joko tema-tema hukum berkaitan dengan pemerintah daerah, berkaitan kasus-kasus korupsi kepala daerah. Nah, itu mungkin TVRI ngajak Pak Joko pertimbangannya dekat dengan kampus. Jadi jam 6 pertengahan ada maghrib itu sering pakai Pak Joko untuk tema-tema pemerintah daerah dan korupsi kepala daerah. Nah, itu Pak Joko salah satu narasumber TVRI. Ya, murah ya. Sudah murah dipotong pajak. Tapi bagi Pak Joko itu kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan berapa punya rumah, punya mobil, tapi bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain. Itu ya kebahagiaan ya. Jadi di situ. Nah, di situ publik akan tahu. Oh, pakai Pak Joko, pakai Pak Joko, pakai Pak Joko. Dari Wabris TVRI tadi. Ya. Pak Joko sering di Komisi C juga tadi sampaikan dengan Pak Bagiono. Ya, PDI itu ya, Bagiono, ya, DPRD Kota Surabaya, ya, untuk kasus-kasus tentang pemerintahan daerah, ya, dalam rangka menjalankan fungsi publiknya, fungsi pengawasan DPRD itu pakai Pak Joko sebagai tenaga ahlinya, untuk memberikan pendapat hukum tadi, ya, oke, spidolnya ada tadi, oke. Apa yang kita jual, gitu ya.
Tadi saya dahului, ilmu hukum itu yang mendasari apa? Matematika dan bahasa. Kita buktikan ya. Matematikanya di mana, bahasanya di mana. Oke ya. Nah, dari matematika kita tadi tugasnya adalah penyimpulan tugas kita. Penyimpulan hukum tentunya. Saya tulis. Rumusnya adalah konsepnya benar kali penyimpulannya benar, PY-nya, proposisinya benar, maka menghasilkan PY-nya akan benar. Penyimpulannya akan benar. Saya kenali dulu, ini rumus. Ya, mau menyimpulkan benar. Kita itu tugasnya adalah menyimpulkan benar. Nanti optiknya berkaitan dengan keputusan tata usaha negara, ya sudah lebih spesifik, ya. Nanti harus banyak baca melalui undang-undang tadi sama asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kata kuncinya adalah kemungkinan, probabilitasnya. Untuk konsep benar, proposisi benar, maka penyimpulan benar. Tulis di situ, konsep itu adalah peristiwa, kejadian, perbuatan konkret hukum. Peristiwa, kejadian, perbuatan konkret hukum. Tidak dipenuhinya prestasi, sebagaimana diperjanjikan, ada konsep apa? One prestasi. Maka konsepnya benar, one plus, dong dulu. Kita akan menghasilkan penyimpulan hukum benar, ya. Ini goal kita. Seorang lawyer untuk mendapatkan penyimpulan hukum benar supaya laku tadi. Dari apa? Peristiwa, kejadian, perbuatan konkret hukum. Itulah konsep. Diketahui tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang dia berjanjikan. Itu adalah konsep benar, one prestasi. Sekarang, proposisi, nah itu P-nya adalah proposisi. Proposisi itu adalah aturan tentang konsep. Dicatat, ini penting ya, nggak apa-apa. Ya, ini ilmu. Ya, dengan Pak Joko 32 tahun ngajar, 32 tahun juga Pak Joko lawyer. Ya, konsep tadi apa? Aturan tentang one plus. Nah sekarang Pak Profesor kemarin hafal. Anda temukan di mana one prestasi tadi? Pidana, perdata. Buku ke 3. Pasal. Nah, siki mulai. Ya. Nah, one prestasi itu Anda pelajari waktu S1. Ada 3 kemungkinan. 1, tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, one prestasi. 2, terlambat atau kurang. Catat dulu ya. Konsep one prestasi, proposisinya adalah buku ketiga kalau berdata, apabila tidak dipenuhinya prestasi atau ingkar janji, terus dipenuhi tapi terlambat atau kurang. 3, memenuhi seharusnya menjadi larangan. Memenuhi yang seharusnya tidak boleh dijalankan. Pasalnya 1243 sampai 1249 kalau berdata. Saya anggap ngerti aja dulu. Ya, nanti didalami di rumah. Ya, kalau kita baca per satu-satu nanti habis waktunya ya untuk sampai ke 30 menit tadi. Ya. Oke. Saya ulangi lagi benang merahnya. Kita ingin menyimpulkan dengan benar. Tapi lek benar tadi surga, kalau sesat neraka, gitu ya. Penghuninya banyak neraka apa surga? Neraka. Jadi berpikir sesat lebih mudah. Nah, kita ingin berpikir benar. Itu supaya laku, mahal kita.
Jadi pengacara kan butuh itu, dijual mahal, uangnya banyak. Nah, gitu kan? Memang awalnya matur suwun tok gitu, tapi kita harus ikhlas gitu ya, itu kekayaan hati kita ya. Banyak, nanti saya katakan nanti ketemu penghasilan nih pengacara itu angin surga. Nah, nanti ketemu ya di mana angin surga? Angin tok. Nah, sekarang bagaimana tugas kita angin menjadi kenyataan. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau untuk mendapatkan penyimpulan benar, konsepnya harus benar. Konsepnya dari peristiwa kejadian perbuatan yang menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban. Ada peristiwa apa tadi? Tidak dipenuhinya prestasi, ingkar janji. Nah, proposisinya adalah aturan tentang konsep ditemukan tadi 1243 sampai 1249. Apa ada? Ingkar janji, terlambat, kurang, memenuhi yang seharusnya nggak boleh dilakukan. Gitu ya. Kalau konsepnya benar, proposisinya benar, maka P-nya akan benar. Probabilitas. Probabilitas itu kemungkinan. K-nya benar. Kalau ini konsepnya one prestasi, P-nya proposisi, perbuatan melanggar hukum, salah, maka PY-nya akan salah. Ngerti ya? Pelan-pelan. Ini ya. Konsepnya benar. Peristiwanya itu enggak dipenuhi prestasi. Saudara gawe pasal perbuatan melanggar hukum. Pasal berapa itu? Kalau perdata. 1365, 1366, 1367 gitu ya. Nah, salah PMH. Ya. Biasanya dikit-dikit pengacara itu PMH. Padahal itu konsepnya prestasi. Kalau ini terjadi maka PY-nya salah. Salah berarti kemungkinan berikutnya. K-nya salah, P-nya benar, maka PY-nya akan benar. PY-nya akan salah. Oh, konsepnya salah kok. Penyimpulannya akan benar kok. Tapi PY-nya jadi salah. Kemungkinan terakhir, K-nya salah, P-nya salah, terlebih PY-nya akan salah. Ada 4 kemungkinan probabilitas. Di luar ini enggak ada lagi. Ya. Kalau ini semuanya 100%, ini nilainya bulat 100%, maka untuk mendapatkan penyimpulan salah, berapa persen? Berapa persen? 75%. Dari apa? Ya, 75%. Berpikir salah, penyimpulannya salah. Salah, sesat neraka. Di neraka ada berapa persen? Yang benar? Nah, yang salah di sana, yang benar di sini. Mbak Marcel termasuk benar. Ya, ikut Pak Joko aja, masuk surga kamu. Sehat selalu. Ini matematika. Ya, ini matematika. Probabilitas berpikir. Dong ini gak mudah ini. Ini harus ada di pikiran. Masih ada Mbak Marcel? 15 ya? Berapa? Oke, bahasa. Jadi untuk hukum, matematika, dan bahasa. Untuk mengawali berpikir kita, untuk logika kita, berpikir kita. Ya. Ada yang tanyakan ini? Oke, sekarang bahasa. Mbak Marcel, dibantu supaya Mbak. Bahasa hukum adalah, tulis juga. Bahasa hukum itu adalah ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya subjek, predikat,
objek, SPOK. Bahasa Indonesia, bahasa hukum adalah bahasa Indonesia. Yang bercirikan jelas, tegas, tidak ambigu. Ingat ya. Jelas, tegas, tidak ambigu. Bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Oke, clear ya? Nah sekarang kita urutkan. Tak tulis ini. Nah, nanti kita fokuskan ke KTUN, objek PTUN-nya. Ya. Hukum acara belajar di rumah tadi. Atas tadi biasa, cepat, singkat. Ya. Nah, bagaimana? Cukup ikro baca tadi ya. Oke. Yang penting undang-undangnya sudah ketemu, AUB-nya ketemu, itu batu ujinya. Ya. Atas fungsi hukum publik pemerintah. Nah, fungsi hukum publik pemerintah itu tadi yang mendasari ada logika hukum tersendiri. Ya, logika adalah ilmu berpikir. Berpikir kita fokus kepada objeknya tadi apa? KT, cirinya apa tadi? Konkret, individual, tertulis, final. Atas subjek, hukum. Tadi pejabatun selalu terstruktur. Perbuatan melanggar hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, penyalahgunaan wewenang. Ya, dan tindakan yang sewenang-wenang. Atas apa wewenang? Kebolehan atas haknya. Ada 3 teori tadi, atribusi, delegasi, mandat. Nah, itu konstruksinya. Kalau bikin rumah, kerangkanya itu. Ya, gitu ya. Nah, tadi yang mendasarinya tentunya bagaimana kita melihat penyimpulan hukum. Karena targetnya kita adalah menyimpulkan, berargumentasi, kemudian tadi apa lagi satunya? Advice. Nah, nasihat. Itu yang kita jual. Jadi didik seperti gini, ya. Didik supaya pengacara laku. Untuk laku tadi apa? Profesi dan integritas. Ini bagian ya. Oke. Tadi sudah. Untuk itu tadi ingat rumusnya. Penyimpulan benar apabila konsep benar, proposisinya benar, maka penyimpulannya akan benar. Nah, konsep adalah peristiwa kejadian perbuatan benar. Nah, disinilah bahasa hukum akan berpengaruh, berperan, penting. Bahasa hukum tadi apa? Bahasa Indonesia. Asal jelas, tegas, tidak ambigu. Bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek, kata, subjek dalam bahasa Indonesia apa? Orang. Subjek dalam bahasa hukum. Subjek dalam hukum. Apa orang? Orang. Selain orang? Nah, harus jelas. Siapa subjek hukum ini yang dimaksud dari peristiwa itu? Orangkah atau badan? Badan hukum. Bisa PT, koperasi, yayasan, CV. Apakah itu dengan undang-undang sendiri? Ya. Wah, berarti siapa yang bertanggung gugat tanggung jawab untuk yayasan? Siapa yang tanggung gugat tanggung jawab untuk PT? Berbeda. Maka kita harus mengenali itu. Siapa yang bertanggung jawab? Untuk di mana wewenang itu ada. Gitu ya? Nah, supaya jelas. Jadi bahasa hukum adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia subjek adalah orang. Kalau hukum bisa orang, bisa badan hukum. Badan hukum macam-macam. Dengan undang-undang macam-macam. Subjek hukum orang. Apakah orang ini cakap bertindak hukum? Dilihat peristiwanya. Bagaimana kalau itu pidana? Berapa anak dikatakan cakap bertindak hukum? Tergantung peristiwanya. Oleh karena itu, saudara bikin gugatan aja, siapa subjeknya? Harus jelas. Bikin kuasa saja, siapa itu? Harus jelas. Lah itulah bahasa
dong ya. Untuk subjek aja gitu. Harus jelas, tegas, tidak ambigu. Ya, jelas, tegas, tidak ambigu. Untuk merumuskan subjek. Subjek orang masih dibedakan peristiwanya apa. Untuk melakukan kontrak perjanjian kerja, berapa anak dikatakan dewasa untuk bisa berbuat perjanjian kerja? Ada undang-undang. Undang-undang 13 tahun 2003. Nah, ini lagi tantangan. Setelah kita tahu peristiwa kejadian, penguasaan hukum positif. Nah, memberikan advice hukum positifnya gak ngerti ya gak laku. Makanya saudara dituntut gak bisa mandiri dulu, ikut dulu magang, ikut dulu ya. Nah teman-teman nanti ikut terus berkembang. Tadi ada Pak Tris, itu luar biasa. Dia punya corporate luar biasa. Ya, ikut gabung-gabung di Biro Bantuan Hukum Wijaykusuma. Tadi aku kenalkan Pak Ahmad tadi yang meng-hire Pak Joko sebelumnya di BPH, cukup waktu 5 tahun jam terbang terus mampu buka kantor sendiri. Jadi kalau saudara bikin kantor sendiri saya pastikan tidak laku. Ya, jam terbangnya kurang saudara ya. Jadi kayak pisau, ketul kita harus diasah. Lewat apa? Nah, lewat gabung-gabung tadi supaya tahu peristiwa, supaya tahu kejadian, satu perbuatan. Untuk apa? Untuk menarik konsep. Nah, ya. Jadi konsepnya harus jelas, subjek aja. Oke, saya tulis di sini. Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang bercirikan jelas, tegas, tidak ambigu. Nah, ini ilmunya ya. Ambigu. Bahasa Indonesia yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Konkretnya, subjek orang bahasa Indonesia. Tapi hukum, orang masih dilihat peristiwanya. Jual beli, usia berapa? Dewasa. Hubungan kerja, perjanjian ketenagakerjaan 1323 mengatur ketika mereka dewasa setelah umur 18 tahun. Untuk bertindak kriminal, kapan itu dikenakan anak, kapan itu dikenakan dewasa? Umur berapa, Mas? Ya, dilihat peristiwanya. Harus menguasai apa tadi? Hukum karena setiap peristiwa ada hukum positif yang mengatur. Jelas ya untuk subjeknya. Untuk predikat. Predikat apa tadi? Dalam kata kerja. Dihukum, lihat dulu. Apa itu publik atau itu privat. Kalau publik asas apa yang berlaku? Gak bisa kecuali undang-undangnya hadir lebih dulu. Apa namanya? Asas legalitas. Kalau perdata? Kalau administrasi? Nah, gitu. Harus jelas, tegas. Untuk objek SPOK. Objek itu pasti barang, betul ya? Tapi di hukum benda bergerak, benda bertetap dibedakan. Prestasi dokter, malpraktek. Kapan dikatakan malpraktek? Apakah objek tindakan medis nampak? Di sana ada resultat, ada yang inspanning. Resultat itu menjanjikan hasil. Maaf, sekarang banyak klinik-klinik dokter yang menjanjikan hidung pesek jadi bangir. Ada? Itu resultat. Bisa. Oh, supaya bangir dengan insulin, dengan ada. Hah? Ya. Yang sudah nggak gadis jadi gadis ada? Ada resultan. Yang inspanning upaya maksimal. Tidak menjanjikan hasil. Maka tidak mudah
mengatakan dokter ini malpraktek. Setelah mengidentifikasi ini tindakan yang resultat atau yang inspa, wow, pengacara kudu pintar, kudu cerdas sampai ke sana. Ya. Nah, butuh itu sekarang rumah sakit konsultan hukum yang in-house, mahal harganya. Nah, oleh karena itu tepat profesi hukum menjanjikan. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangan itu tempat. Ada 4 lingkungan peradilan. Ada 2 kekuasaan kehakiman. Untuk membedakan, Pak Joko ada kasus di Mamuju. Mamuju itu mana? Sulawesi Selatan. Tentang ini orang Sulawesi, maaf, pekerjaannya kawinnya banyak, istrinya banyak 4. Terjadi rebutan kekayaan. 4 itu ada yang dikawin siri, seterusnya. Sengketa ini ada di pengadilan umum, pengadilan agama. Tentang kompetensi, ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Harus jelas, tegas. Kalau pengadilan agama, sengketanya tentang apa? Pak Haris? Terus? Wakaf? Terus? Ada hak alimentasi, hak asuhan. Nah, jadi nuntut kayak gitu ya, harus cerdas ya pengacara tadi, harus cukup dengan ilmu kaya. Supaya apa? Supaya mendapatkan konsepnya cuma 25% loh yang Anda jual. Kaleng-kaleng, wah sekarang ya Pak istilah kaleng-kaleng ini ya pengacaranya. Nah, nggak cukup S1. Ya, harus S2, harus S3. Ya, itu pun harus dengan integritas. Nah, untuk ini saja yang subjeknya tadi harus jelas. Subjek, predikat. Lihat peristiwanya, kejadiannya. Terus objek tadi benda. Ya, benda di hukum ada benda bergerak, benda tetap. Jual beli mobil, benda tetap. Ya. Kapan itu terjadi? Sepakat? Sudah. Ya. Kecakapan? Sudah. Gak perlu apakah ini mobil milik siapa? Penting ada bukti di PKB, ada STNK terjadi. Tapi kalau bukti itu alat buktinya benda tetap, benda bergerak, benda tetap, tanah dan bangunan, harus dengan akta autentik. Dengan siapa? Notaris PPA tanah. Di situ jangan gampang membeli jual. Apakah itu harta bersama? Bukan. Bagaimana perolehan haknya? Harus jelas, tegas. Nah, ternyata nggak mudah untuk mendapatkan konsep benar. Kalau proposisinya seperti kasus yang tadi yang kemarin Pak Joko itu, di sana objeknya merek, wah, karena undang-undang merek, oleh perusahaan PT, oleh undang-undang perseroan. Jadi ya itu bukti Mbak, itu bukti Pak Joko untuk memberikan keterangan ahli itu ditentukan pengaturan segitu banyak. Belajar juga, baca, ikro. Ya, supaya rupa bawa rego tadi. Nah, baru dilaksanakan, Pak Joko sudah dapat proyek lagi di Balikpapan. Duit lagi, enak jadi pengacaraan itu ya, memberikan keterangan. Tapi untuk ke sana tentunya tidak mudah. Oke, subjek sudah. Predikat, objek sudah. Keterangan tadi, berjaga dengan kompetensi. Bisa kompetensi yang tadi apa? Absolut, bisa kompetensi relatif. Apa membedakannya absolut dan relatif? Ya, nah kita lihat tadi kalau kekuasaan kehakimannya ada 2. Sengketa pemilu masa diselesaikan di pengadilan umum, mahkamah? Tidak ada. Ada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang sekarang lagi masalah ya untuk menyatakan. Nah itu konstruksinya hukum. Jadi tadi kata kuncinya bagaimana kita untuk bisa menyimpulkan hukum benar-benar ketika konsepnya harus benar,
maka proposisinya harus benar. Proposisinya adalah penguasaan hukum positif. Dalam penguasaan hukum positif berlaku asas vertikal. Ngomong apa tadi? Ayo. Yang lama digantikan yang baru. Yang berikutnya, yang rendah nggak boleh melebihi yang tinggi. Yang horizontal, yang umum digantikan yang khusus. Ya, nah, tadi logika berkaitan dengan jenis hukum, tegak privat, publik. Terus berikutnya, kalau masih ada waktu 5 menit, minta waktu tambah 5 menit, Pak. Tulis di situ. Berkaitan dengan hukum mempunyai logikanya sendiri. Atas ada 3. Tulis bahwa hukum mempunyai logikanya sendiri. Logika itu adalah ilmu berpikir. Kalau ilmu berpikir hukum, 1. Hukum itu cuma ada 2 jenis. Gak ada yang bencong. Gak publik privat. Biasanya di pengacara, dipidana dulu. Supaya terbukti bersalah, maka ganti ruginya akan. Nah, itu strategi. Ya, tapi Anda perlu jam terbang untuk itu dulu. Ya, sementara di situ dulu. 2, stratifikasi, tingkatan. Tadi stratifikasinya asas vertikal dan asas horizontal. Yang ketiga, sumber. Sumber hukum tidak hanya perundang-undangan, tapi ada konvensi. Ada konvensi. Perjanjian-perjanjian internasional. Ada yang multi, ada yang bilateral. Ya. Ketiga, stratifikasi sumber, ya. Terakhir sumber. Selain konvensi, berarti ada apa? Perundang-undangan, konvensi, jurisprudensi. Sehingga saudara nggak boleh menolak perkara. Golek jurisprudensinya. Supaya bikin gugatan, ada konvensinya, ada perundang-undangannya, ada konvensinya, ada jurisprudensinya, ada doktrin, ada kebiasaan. Wah, pelurunya banyak. Nah, kalau gitu Anda bikin pagar kayak gitu, wah, gugatan saudara hebat. Sopo pembelanya? Wah, gitu ya. Nah, jadi harus seksi, harus dimaksimalkan. Maka kesimpulannya dituntut kudu cerdas, pinter, harus banyak membaca, harus mampu bikin konsepnya benar, proposisinya benar, maka penyimpulannya benar. Nah, tergantung sekarang. Kalau sudah amunisinya mau dengan PT UN, mau disengketakan yang biasa, cepat, satunya tadi singkat. Nah, itu pilihan. Semuanya pilihan punya hukum acaranya masing-masing. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang ingin belajar. Ingat, tetap pengacara itu menjanjikan profesi kelas, gitu ya. Tapi harus laku. Untuk laku harus profesional dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin diskusinya oleh Mbak Marcel. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab juga oleh Mbak Marcel loh ya. Iya. Demikian pemaparan materi dari Dr. Joko Nursaryana SMH. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya bisa langsung angkat tangan, dan untuk yang di Zoom bisa menggunakan raise hand terlebih dahulu atau dengan langsung di room chat. Jadi saya buka pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin oh ya. Izin Bapak. Saya mau bertanya terkait dengan
contoh kasus ini. Ada peristiwa dugaan tindak pidana turut serta melakukan korupsi dana desa atau anggaran dana desa pada tahun 2018. Namun oleh pengadilan tindak pidana korupsi sudah memutus perkara tersebut. Terpidananya ada 2 orang, satunya kepala desa dan yang satunya lagi bendahara. Nah, terhadap perkara tersebut sudah diputuskan oleh pengadilan tipikor, sudah berkekuatan hukum tetap. Namun selanjutnya oleh kepolisian daerah Recor menetapkan 1 orang tersangka lagi. Ini jabatannya waktu itu sebagai sekretaris camat pada salah satu kecamatan, melekat dengan jabatannya sebagai sekretaris camat. Dasar ditetapkannya sekretaris camat ini sebagai tersangka oleh kepolisian adalah karena berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan serta dikuatkan dengan amar putusan yang tadi, yang terpidana tadi 2 orang mereka ini yang turut serta ini, kepala desa sama bendaharanya, berdasarkan dikuatkan dengan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, lalu kemudian dikembangkan dan menetapkan lagi 1 orang yaitu yang saya sebutkan tadi sekjam. Nah, pertanyaan saya adalah maaf, saya lanjutkan dulu. Jadi alasan dari kepolisian karena dikuatkan dengan amar putusan pengadilan tipikor itu adalah karena dalam pertimbangan hakim disebutkan di situ bahwa keterlibatan sekjam adalah karena adanya kesalahan administrasi, sehingga dugaan kuat dari kepolisian adalah sekjam ini terlibat dalam melakukan turut serta begitu tindak pidana korupsi. Nah, kesalahan administrasinya adalah ketika kepala desa dan bendahara ini meminta sekjamnya untuk menandatangani surat rekomendasi pencairan dana desa. Tapi sifat surat rekomendasi itu tidak bersifat final, artinya masih bisa diuji, karena pemberian surat rekomendasi oleh sekjam juga ini sudah ada dalam aturan perbuknya begitu, diperbolehkan begitu. Nah, pertanyaan saya, kesalahan administrasi yang dimaksud dalam pertimbangan putusan, apakah itu sebenarnya masuk dalam ranah hukum administrasi dulu, dibuktikan dulu apakah dia betul melakukan kesalahan secara administrasi yang melekat dalam dirinya sebagai pejabat negara, atau memang diperbolehkan oleh kepolisian untuk langsung menjudge bahwa sekjam ini turut serta melakukan tindak pidana korupsi begitu. Sengaja ya, Mbak. Ya. Nah, pintar ya, cerdas ini, sudah cocok jadi pengacara ya. Nah, sudah bisa memilih, bisa mengkonstruksikan. Ya. Tadi saya katakan Pak Joko ngampu mata kuliah tadi apa? Hukum acara dunia. Nah, diketahui Pak Joko selain akademisi juga sebagai pengacara. Karena akademisinya, karena golongannya sudah golongan 4, kemudian doktor, maka ketika ada permintaan memberikan keterangan ahli sudah dibaca dalam terpenuhi kapasitasnya, ya. Jadi artinya bisa dimintakan keterangan ahli. Ya. Tadi disampaikan objeknya adalah apa? Kalau DUN berarti sengketa tata usaha negara, KT UN oleh siapa? Oleh pejabat DUN. Apa yang dikonstruksikan masnya tadi ketika sudah ngomong di depan, penyertaan, konkursus. Penyertaan itu konkursus, penyertaan. Diselesaikan di tipikor. Kira-kira kita ngomong bahasa hukum adalah subjek bahasa Indonesia jelas tegas,
berkaitan dengan keterangan, kira-kira kompetensinya tadi masuk kompetensi tun apa? Tipikor itu peradilan dari peradilan apa? Umum. Tapi beliaunya masalahnya ditemukan ada maladministrasi. Nah ini sudah masuk kepada wilayah tun, gitu ya. Apakah yang jadi pertanyaan itu diselesaikan dulu, malnya administrasi dibuktikan dulu, setelah itu di pengadilan. Nah, sudah tadi dijawab itu. Ya, sudah ditemukan, dia menimbulkan pertanyaan, kemudian diselesaikan. Mas, terima kasih. Sudah mengurangi cara nih Pak Joko jawab. Ya, nah itu yang gitu yang terjadi. Ya, jadi ketika itu mal arbitrasi itu bagian dari objek tun. Ya, oke. Tapi penyelesaiannya tentunya di peradilan tata usaha negara. Di mana malnya tadi? Kesalahannya. Malnya tadi, batu ujinya apa tadi? Undang-Undang nomor 30 2014 dan AUB. Di mana ketidakcermatannya? Asas-asas sekejap mata. Setelah itu baru diselesaikan melalui tipikor tadi. Ya, undang-undang dari peradilan umum. Jangan dibalik. Ya, karena yang jadi titik problemnya masalah karena timbulnya adanya mal administrasi. Mal itu adalah salah. Bagaimana administrasi? Itu bagian dari KTUN. Ya, apakah KTUN itu sudah dijalankan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan AUB-nya? Putus, baru masuk gitu. Pak, terlalu panjang akhirnya. Iya. Makanya pengadilan semakin panjang, sing untung siapa? Pengacara. Pengacara nggak cukup banding, ya. Bisa banding, bisa kasasi, terus apalagi PK. Semakin panjang duitnya semakin panjang. Nah, gitu, itu pilihan juga. Makanya jadi pengacara itu menjanjikan. Tapi itu angin surga. Ya, bagaimana menjanjikan? Suatu saat Pak Joko boleh cerita, masih ada waktu. Ada kebijakan pemerintah. Waktu itu Ahok Jakarta untuk mengatasi banjir. Ahok dengan Jokowi pada waktu itu untuk mengatasi banjir, maka kali-kali sungai-sungai di Jakarta harus dikeduk, dinormalkan. Namanya kebijakan normalisasi. Oke. Anies pergantian kepemimpinan tidak normalisasi, ya apa? Dialihkan airnya, air bahnya dialihkan. Namanya asimilasi. Ada kebijakan yang berbeda. Saya katakan angin surganya di mana Pak Joko? Pak Joko mulai ngurus. Memang tadi biayanya mulai kuasa bayaran Pak Joko. Operasional dikasih uang 100 juta dari klien. Untuk normalisasi, karena dia akibat normalisasi ada hak milik tanah dari ahli waris yang ada, itu estimasi nilai karena diketahui PBB-nya itu 4 juta per meter, di situ akumulasi nilai rupiahnya sekitar 16 miliar. Pak Joko dijanjikan 16 miliar itu 15%, di luar sukses fee dan kuasa. Nah, tadi kuasa dan biaya operasional 100 juta. Tapi Pak Joko di kampus, tapi kegiatannya di Jakarta, habis itu terbang. Ya, cukup panjang ngurusi hampir 2 tahun, WE ludes habis. Tapi Pak Joko berharap 15% tadi. Sudah selesai, clear. Ya, jelas. Ternyata mafia tanah di Jakarta luar biasa. Satu objek tanah merasa ada 3 pemilik. Nah, harus dibuktikan dulu. Ini. Membuktikan itu tidak ditun lagi. Ya, panjang lagi. Terus lagi kebijakannya habis mau normalisasi, ganti pejabat, asimilasi. Proyek itu tidak ada. Ini saya katakan angin surga dengan kebijakan yang beralih. Kejari Pak Joko. Dapat memang uangnya untuk operasional, tapi habis untuk riwa-riwi tadi. 15% dari 16 miliar berapa?
Hampir 3 atau 4 miliar. Dosen berapa tahun itu? Ya, nah itu saya katakan normalisasi itu ya, karena kebijakan. Ya. Bagaimana menjadikan angin surga menjadi kenyataan. Nah, jadi singkatnya Mas, diselesaikan administrasinya dulu melalui pengadilan tun. Setelah itu pengadilan tipikornya, ya tergantung nanti pembuktiannya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, kalau saudara dalam posisi pengacara, pasti ingin memperpanjang kegiatan ini. Tapi bukan terima kasih, tapi rupa nggawa rego tadi. Ya, harus profesional. Bagaimana peracaraan di PT-UN? Sesuai dengan materi yang diberikan Pak Joko, melalui yang biasa. Ya, terus apa tadi? Cepat, singkat. Nah, peradilan umum, tipikor juga punya bagaimana beracaranya, berlalu lintasnya beracaranya di situ, ya. Oke, gitu ya Mas ya. Ada lagi silakan. Langsung. Untuk sahnya suatu putusan, ya toh, tadi ada upaya hukum bisa dijalankan pilihan melalui situ. Ada banding. Ya, boleh. Tapi apakah itu ingkrah? Belum tentu. Nah, kemudian upaya arbitrasi diselesaikan juga. Bisa saja itu pilihan. Tapi ternyata yang dijadikan dasar untuk gitu ini terjadi mal, bisa membuktikan mal, maka itu akan bagus. Kan kita gitu ya. Bagaimana itu jadikan objek gugatannya, tapi harus dinyatakan bahwa ini kan ada dua konsep. Satu, dapat dibatalkan. Ada catatan sekarang. Ya. Nah, kita bisa mengadopsi di dalam peradilan umum ketika kita pakai sahnya suatu perjanjian, ya 13.20 ada 4 syarat. Syarat 1, 2 disebut syarat subjektif. Syarat 1, 2 disebut syarat subjektif. Pasal 13.20. Siapa itu? Orang dan cakap. Orang yang cakap dan sepakat. Itu siapa itu subjek? Ya kan orang tadi. Kecakapan dan sepakat. Itu disebut syarat kalau nggak dipenuhinya apa? Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya melalui gugat. Ketika syarat ketiga dan 4 apanya? Hal tertentu, satunya sebab yang halal. Maka kalau itu tidak dipenuhinya, maka batal demi hukum. Artinya tidak sah. Nah, tadi berkaitan dengan malnya administrasi dibuktikan dulu hal tertentu supaya tidak sah, supaya batal demi hukum. Nah, pinter pengacaranya 2 ini dipakai. Tapi ternyata ini sudah maghrib, ya diteruskan apa? Gitu ya. Oke, maghrib masih ada sampai jam 7 ya. Oke, jadi pilihannya maka harus dibatalkan. Batal demi hukum dianggap tidak sah. Bagaimana? Dibuktikan dulu apa terjadi maladministrasi. Jalurnya berbeda. Kalau ini jadikan dasar untuk dinyatakan bahwa ini batal demi hukum dianggap tidak sah, maka gugur itu akan semuanya. Gitu ya? Nah, pintar. Satu lagi atau habis Mbak? 2 menit ya, nggak apa-apa. Pak Joko terpengaruh hujan, nggak apa-apa. Ayo, cepet aja. Siapa yang nambah? Kalau enggak, ini sudah waktunya habis, maghrib. Ya, kalau maghrib, kegiatan apapun segera diselesaikan ya. Masih ada moderator katanya 2 menit, 1. Ya, oke. Kalau gitu kita akhiri. Semoga kegiatan ini tentu Pak Joko dicatat gak apa-apa nomornya ketika 081 55 98 20 419 081 081 55 98 20 419. Tanya sama Pak Joko. Pak Joko di kampus sebagai Direktur Pasca Sarjana. Anytime bisa bagi saya Pak Joko bisa memberikan manfaat bagi orang lain itu sudah kebahagiaan ya. Ya syukur-syukur kasih kasus ajak Pak Joko memberikan keterangan ahli. Oke. Ya Pak Joko dihukum administrasi, hukum pemerintahan gitu ya. Oke, terima kasih.
Kita perlu foto bersama apa enggak? Hah? Ayo segera aja selesai. Gitu ya Mbak, terima kasih. Ditutup, setelah itu foto bersama, kita sayonara di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemaparan materi dari Bapak Dr. Joko Nur Saryono SHMH. Telah selesai dengan terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sebelum saya tutup, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Pak Joko mau berdiri atau duduk, Pak? Oh ya udah. Iya, C. Untuk para peserta bisa langsung maju ke depan untuk mengambil tempat. Oke, terima kasih telah selesainya sesi terakhir pada sore hari ini. Saya tutup, saya Verna Marcelia selaku moderator. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama pada saat terlaksana pada acara. Saya mengucapkan terima kasih dan partisipasinya atas kerjasama. Hati-hati di jalan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.